Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali antara tradisi dan nilai-nilai ketauhidan. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan memberikan pemahaman yang sangat lengkap bagaimana sesungguhnya kita mampu menyikapi segala bentuk tradisi yang hadir di hadapan kita. Alhamdulillah. Ada pertanyaan tadi disampaikan oleh Bapak Oryadi yang akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Dalam prosesi pernikahan dan kematian biasanya ada tradisi-tradisi yang hampir menyentuh hal-hal yang sifatnya syirik ini. Silakan Kiai. Saya tidak tahu betul yang syirik yang mana dan contohnya seperti apa. Sehingga saya menjawabnya pun ilustratif. Perbuatan dosa tidak menggugurkan pada yang pahala. Tapi kalau syirik menggugurkan iman dan menggugurkan pahala kita. Itu kalau syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan lainnya. Menyembah kepada selain Allah. Maka disebutkan innallaha la yaghfir ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah memberikan maaf, pengampunan, dosa-dosa kita akan dimaafkan. Kecuali menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau ada umpamanya kematian. Nah, tanya dulu yang dianggap syirik yang mana? Tahlil umpamanya. Tahlil kan lafaz la ilaha illallah. Atau kenegaraan, ada tembak-tembakan plang itu. Kan gak ada hubungannya dengan kita menyekutukan Allah. Itu proses upacara. Tradisinya. Gak apa-apa, itu adalah bagian dari tradisi yang dilakukan pada suatu negara atau lembaga tertentu. Tapi tidak boleh di sana umpamanya ada tradisi yang haram. Artinya ada proses ketika mau dikuburkan kalau orang muslim itu sampai dia syirik kepada selain Allah. Dengan cara umpamanya doa kepada selain Allah, ada umpamanya ibadah-ibadah kepada selain Allah itu pasti tidak boleh. Tapi apakah yang mati itu menjadi syirik? Pak, tidak, dia sudah selesai kalau sudah wafat. Yang hidup yang syirik, bukan yang mati. Begitu juga umpamanya pernikahan, apakah pernikahan ada yang syirik? Umpamanya datang ziarah kubur, ya bagus malah ingat sama orang tuanya bahwa Anda menikah karena dulu orang tuanya menikah. Baik dia, yang mati jangan sampai putus hubungan dengan yang hidup jangan sampai putus hubungan dengan yang mati. Kita bisa nyambung dengan apa? Sedekah jariyah, dengan doa kita, anak soleh itu nyambung kepada yang mati. Itu nyambung, jangan sampai putus. Yang tidak boleh adalah datang ke kuburan, nyembah yang di kuburan. Itu tidak boleh. Datang ke kuburan minta sama orang yang di kuburan, bukan mintakan orang yang di kuburan kepada Allah. Ini banyak orang yang salah-salah dianggap kalau ke kuburan nyembah kuburan. Nah, itu salah. Atau datang ke kuburan minta sama orang di kuburan. Saya mintanya pada Allah. Cuman datang ke kuburan apa? Nyambung. Kalau itu kepada orang soleh, nyambungkan. Karena orang yang mati syahid, orang soleh sebenarnya nggak mati. Kita aja yang tidak bisa merasakan. Kalau bisa merasakan, bisa nyambung. Contohnya apa? Kalau kita lewat di kuburan itu Bapak Ibu sekalian, baca apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu lahikun. Salam muslim muslimat semua ahli kubur, nanti kita ketemu. Kira-kira kan begitu. Kalau yang dalam kuburan tidak mendengar, ngapain Rasulullah ngajarin begitu? Kita aja yang nggak dengar jawabnya. Nah, atau di dalam kuburan nggak dengar, kenapa? Sedang dicubit oleh kalajengking. Sedang dipanasin dikit uap-uapnya neraka kalau dia tidak selamat umpamanya. Nggak dengar orang lewat, kayak ibu bapak sekalian sedang berantem suami istri, ada orang lewat depan rumahnya nggak dengar apa-apa, kenapa? Sedang ribut. Kalau lagi santai ngopi, bunyi sandal lewat kedengeran, siapa nih lewat itu? Sama dengan kita lewat di kubur. Oleh karena itu yang perlu kita hati-hati jangan sampai orang melakukan tradisi divonis syirik. Mengkafirkan orang yang nggak kafir, kafir sendiri. Makanya hati-hati betul kita memvonis orang lain syirik. Lebih baik kita salah menyebut orang tidak syirik daripada kita salah menyebut orang syirik. Karena nanti biarkan, saya tidak setuju. Tapi tidak boleh kita syirik-syirikin. Nggak boleh kita kafir-kafirin. Kalau itu tidak setuju. Karena kita harus tahu betul masalahnya apa, kondisinya apa, dalilnya apa. Karena syirik dosa yang tidak diampuni. Sementara dosa yang lain, bukan saya nyuruh ya. Orang berzina, orang ngerampok, orang korupsi itu masih mungkin dimaafkan oleh Allah. Tapi jangan melakukan. Wah Pak Khulil katanya masih bisa diampuni nih. Nah, jangan, ini salah paham nanti makiainya. Itu. Saya ingin menyebutkan dari dosa-dosa yang tidak ada pengampunan adalah syirik.
Habib, mungkin bisa kita kembangkan. Mungkin yang dimaksud tadi dengan syirik itu artinya kekhawatiran untuk mengarah ke syirik karena elemen-elemen daripada prosesi pernikahan, kemudian kematian itu banyak elemen-elemen, Bib. Misalkan katakanlah kalau orang Jawa menikah ada kelapa, kemudian menyediakan kopi yang konon katanya ini diminum oleh yang meninggal. Nah ini kan hal-hal yang dikhawatirkan sebenarnya menyentuh ke syirik, Bib. Betul, kita alhamdulillah tadi udah jelaskan oleh kiai kita. Jadi kita harus hati-hati secara ilmiah. Cuma ada yang nyerempet-nyerempet ke sana. Makanya Rasulullah ngingetin, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kalau seandainya nyerempet-nyerempet kesyirikan, tinggalkan kata Rasulullah. Karena takut nanti dibumbu-bumbuin seakan-akan benar itu. Ajaran dari siapa? Dari syaitan yang bising-bisikin itu. Oh iya, biar seneng dia di sana. Jadi begini. Padahal ini adalah bertentangan. Tadi udah dikatakan bahwa orang yang sudah meninggal, kalau manusia, itu perlunya adalah doa dari kita. Khususnya dari anak-anaknya, dari kaum muslimin dan muslimat. Jadi jangan sampai seperti itu dibuat karena apa? Takut nanti kalau sudah pada syubhat, akhirnya terjerumus kepada yang namanya syirik beneran. Makanya lebih baik ditinggalkan. Ada lagi adat-adat yang baik, adat yang luar biasa di negeri kita ini ada, mungkin di negara lain nggak ada. Yaitu sungkeman. Sungkeman kalau mau menikah. Anaknya sungkem depan ibunya, depan ayahnya, menangis, minta maaf, sampai cium-cium kaki kadang-kadang. Itu zaman Rasulullah nggak ada tuntunannya. Tetapi secara global bagus sekali ini. Mengingatkan di situ, mengingatkan untuk apa? Kamu mau hidup sendiri sekarang. Jangan lupa kamu bisa begini ini berkat ibu dan ayahmu. Orang kadang-kadang yang suka syirik, ini nggak ada tuntunan, Ketika nikahkan anaknya buat sungkeman. Betul. Ada apa tidak kira-kira? Iya. Ini sungkeman adat yang sangat luar biasa, istimewa. Tradisi, tapi tradisi yang indah luar biasa. Lagi itu dalam pernikahan dan begitu juga yang lain-lainnya banyak. Masih banyak. Makanya kita disuruh luruskan. Kita ada agama untuk apa? Luruskan. Yang takut terempet kepada syirik, yaitu adalah tinggalkan. Lebih baik kita kembali kepada jalan yang jelas, yang diridhoi oleh Allah, yang bermanfaat. Anaknya menangis di situ, ibu ayahnya sampai mengatakan, "Nak, dulu kamu kecil ya, sekarang tahu-tahu sudah mau menikah. Ibu masih ingat dulu mandiin kamu, Nak. Bapaknya ingat pakaikan bajunya, tuntun jalan begini. Menjadikan dia tersentuh luar biasa. Jadi nanti setelah nikah tidak bakal menomorduakan ibunya atau ayahnya. Yang seringnya habis itu rebutan. Saya apa ibumu? Aduh, celaka. Berat. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, Kiai Khalil, lantas bagaimana kita secara tegas bisa membedakan mana yang akhirnya bisa hal yang diperbolehkan? Kita kan selalu khawatir jangan-jangan apa yang kita lakukan ini syirik. Kita ambil contoh ketika Islam masuk ke Pulau Jawa begitu dengan para walinya, justru menggunakan tradisi sebagai alat. Tetapi kekhawatiran kita yang selalu menjaga tingkat kualitas kebersihan tauhid. Nah ini ukurannya seperti apa, Kiai? Ya, pertama ketika Islam datang ke Pulau Jawa bukan dari Arab ya, dari Allah ya. Dari langit. Dari Allah, bukan datang dari Arab ya. Jadi Islam itu datang dari Allah, ada wahyunya. Jadi datang kemana-mana tuh di bumi ini karena dari istilahnya disebut dengan agama samawi. Karena dari langit bukan dari Arab. Jadi kalau ada yang bilang dari Arab itu enggak benar. Ya, biar tahu. Jadi Islam bukan milik orang Arab. Ini mohon maaf Bib, karena sampean Arab Bib. Karena kalau harus benar saya sampaikan yang benar Bib. Karena kalau nanti bilang dari Arab karena ada Habib saya juga salah gitu loh. Nah itu jadi nggak dari Arab Bib. Jadi dari langit Allah. Turun di Arab begitu kan? Dia turun di Arab karena Nabi Muhammad adalah Quraisyun Arab gitu ya. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ya bin Murrah bin Ka'ab sampai ila Adnan itu. Itu yang bawa Nabi Muhammad tapi dari Allah. Nah ketika dibawa oleh pejuang, yang datang itu pejuangnya tapi bukan agamanya dari Arab. Seperti Gujarat itu ada yang dari Arab, ada yang dari Persia ya. Ada juga yang dulu utusan daripada Daulah Utsmaniyah itu datang ke Jawa, kemudian ada tradisi.
Yang ngikutin tradisi itu syiarnya, bukan pokok agamanya. Saya ulangi, yang ngikutin di daerah itu adalah syiarnya, metode dakwahnya, tapi esensinya tidak ikut. Apa esensinya dalam Islam? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika wayang dijadikan sarana untuk dakwah, enggak ngerubah Islam. Tetap silakan masuk. Kalau dulu orang bayar karcis, sekarang tidak pakai bayar karcis apa? Kalimu sodo. Kalimat syahadat enggak dirubah. Cuman bagaimana syahadat itu dilekatkan kepada kita, kepada tradisi kita. Jadi Islam itu tidak perlu dipertentangkan dengan tradisi. Karena ketika di dalam Islam tidak ditentukan dengan rigid, kembali pada tradisi. Contohnya, gimana bisa ngatur suami istri dengan rigid? Gak bisa. Coba ibu bapak sekalian, gimana suami istri, tradisinya istri yang ngambekan, diajak tidak mau, ditinggal ngamuk. Nih yang ketawa yang pengalaman nih. Gimana caranya kalau beli oleh-oleh dari luar, udah pilih yang paling bagus, nyampe di rumah, alah diremeh-remehin sama istri, tapi dipakai. Ya sering bu gitu ya. Islam gak menjelaskan secara rigid, tapi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah pasanganmu dengan ma'ruf, dengan tradisi, dengan kebiasaannya. Jadi Islam itu include dengan tradisi kita, al-ada muhakkamah, tapi yang tidak bertentangan dengan agama. Kalau ada tradisi yang bayar mas kawin perempuan kepada laki-laki, tidak bisa diakui tradisi itu. Karena yang bayar mas kawin adalah laki-laki. Kalau ada tradisi, ya ini kalau ada tradisi umpamanya, oh kita buang-buang makanan yang itu sifatnya mubadzir. Kalau itu tidak boleh diikuti oleh kita, nggak boleh buang-buang makanan, mubadzir itu. Ya. Kalau sampai yakin bahwa nanti ada Tuhan selain Allah, nanti ada Tuhan laut, ada Tuhan gunung, ada Tuhan, itu udah syirik. Ada dewa-dewa begitu ada ya. Ada dewa yang itu disamakan dengan Allah, bukan budaya, itu baru syirik. Tapi andaikan yang melakukan agama lain, yang gak usah dihukumin dari Islam, yang ada syirik dan tidak syirik, itu dari Islam. Biarkanlah mereka, jangan diganggu, jangan kita juga ikut juga, itu namanya toleransi. Lakum dinukum waliyadin, hafal semua. Jadi sebenarnya harus ibu bapak yang jadi penceramah, bukan saya. Baik, terima kasih Kiai. Kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Laila yang nanti akan dijawab oleh Habibana Ahmad. Ibu Nur Laila, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak Kiai dan Pak Ustadz Agung, terima kasih. Yang saya ingin tanyakan masalah tradisi suatu daerah. Ini biasanya menjelang pernikahan, sehari atau 2 hari kita mengadakan namanya malam inai. Di daerah itu juga sebenarnya ada 2 pendapat, ada yang melakukan, ada yang tidak. Bagaimana pendapat Islam terhadap ini? Malam Baik, inai. terima kasih Bu Naila. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alhamdulillahirrabbilalamin yang Senerawan bisa menyapa pemirsa semuanya tentunya ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kondisi saat ini kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan. Kalau yang sendiri selalu menjaga kesehatan dengan minyak Herbal Wahid, merupakan minyak herbal gosok multifungsi yang sangat cocok untuk digunakan luka memar, luka bengkak, luka bakar, luka panas, luka jatuh, sampai luka digigit serangga. Bisa juga dibalur ke perut kembung, masuk angin, pegel linu, rematik, dan juga dipakai untuk minyak bekam. Nah yang paling penting nih, minyak Herbal White ini sendiri bisa dipakai untuk pijat di saat capek, pegal, urut di saat terkilir, kesleo, dan juga encok. Nah yang paling penting nih, anak-anak juga bisa pakai Herbal Wahid agar terhindar dari masuk angin, batuk, pilek, dan demam tentunya. Nah minyak Herbal Wahid ini tentunya memiliki
Mengandung ekstra brotowali, sambiloto, dan habatus sauda, ya, yang secara medis diketahui berfungsi sebagai antiinflamasi yang dapat menghilangkan gejala bengkak pada luka dan juga tentunya gejala pada pegal linu pada tubuh kita. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini? Saya Bu Eni Indri. Oh, iya. Oh, ibu juga pakai herbal white juga? Iya Ustadz, saya biasa memakai herbal bud-bud ini karena sangat berkhasiat. Biasanya saya memakai untuk luka karena minyak goreng pada saat saya masak. Kemudian untuk luka karena terkena pisau dapur. Cukup dioleskan di tempat luka atau yang sakit. Dan bisa juga untuk suami pijat urut, dan untuk anak juga bisa untuk dibalurkan untuk agar tidak mudah demam, pilek, dan flu. Yang sangat paling penting ini sangat berkhasiat dan aromanya Ustadz. Oh, aromanya gitu, itu ya. sangat wangi dan tidak menyengat. Jadi banyak banget manfaatnya ya. Iya, Terima begitu, kasih Ustadz, Ibu. ya. Tentunya minyak herbal white ini sendiri ya tersedia di minimarket, apotik, dan juga toko obat terdekat. Jadi langsung sedia minyak herbal white ini di rumah ya tentunya. Minyak gosok herbal multifungsi ini yang insya Allah sangat bermanfaat. Ingat ya, pokoknya kalau sakit nggak boleh ngeluh. Langsung aja ambil minyak herbal wahid. Minyak herbal wahid pertolongan pertama pada penyakit. Dan tentunya buat para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tentunya kita bakal kembali lagi ya tetap bersama di Damai Indonesiaku.